Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya open posisi menggunakan volume profile atau Piamot. Misal ini adalah Piamot candle M5. M5 saat di binomo kita akan pasang expire time 4 atau 5 menit. Nah, saat di Piamot bergerak terus membentuk point of control pertama, dan misalkan ini harga sedang turun, terus dia membentuk point of control pertama. Nah, ini point of control pertama, dan di menit-menit terakhir dia membentuk point of control kedua. Maka ini akan menjadi titik support dan resistan. Nah, bagaimana kita open posisi di candle 5 menit berikutnya adalah kita perhatikan point of control kedua ada perlawanan dari buyer atau tidak. Jika point of control kedua terbentuk melanjutkan atau masih merah, maka harga akan melanjutkan turun. Dan jika point of control kedua melakukan perlawanan dan candle sebelumnya membentuk POC kedua warna hijau, maka harga akan berusaha untuk naik kembali ke POC pertama. Nanti akan saya jelaskan di market binomonya secara langsung. Ya, jadi gini ya, kita akan awalin dengan ini. Di sini akan ada volume point of control, yaitu volume tertinggi. Nah, jika harga turun lalu menyentuh point of control ini, kemudian dia naik kembali dan menyentuh, kemungkinan dia akan turun. Nah, saya setting M5, terus kita lihat pergerakannya kembali. Nah, ini kan mau turun nih, set, terus dia turun menyentuh kembali. Nah, ini bakalan turun, kita setting M5. M5 setting 4 menit. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini cara setting tanpa memakai floating mark. Seperti itu ya. Cara open posisi expire time 4 menit atau 3 menit. Terus di VA mode-nya 5 menit. Nah, di sini ada point of control. Dia sudah melewati, kemudian dia akan turun. Seperti itu. Kita tunggu hasilnya. Kapan dia akan naik kembali? Di saat dia membentuk volume maksimal di bawahnya. Misal, nah, saat dia membentuk begini, terus di volume bawah ini kebentuk volume maksimal lagi, kemungkinan dia akan naik. Maka
akan naik dengan catatan volume di bawahnya berwarna hijau karena ada perlawanan dari buyer. Perhatikan ini, jangan lupa. Di sini terjadi volume maksimal kembali. Nah, perhatikan retrace. Di sini membentuk POC baru. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu saat open posisi kembali di expired time 4 menit. Nah, jika ini loss, kita kompensasi. Ini sudah membuat 3 point of control. Ini di M5 dan ini di M1. Maaf. Ini di M1. Expirednya 4. Kali ini kita open posisi saat ada volume maksimal di sini, maka dia akan terjadi kenaikan. Tunggu ya. Sini M5, M1 expirednya M3. Nah, kita tunggu momen. Di saat terbentuk pattern seperti ini, set seller, kemudian ada set buyer. Ini akan naik di sini. Oke, kita tunggu. Oke, naik. Karena ini menembus, maka akan open sell. Kenapa jadi open sell? Karena yang terbentuk adalah pattern POC pertama di seller, POC kedua di seller, dan ditembus. Nih. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, apabila pattern ini terbentuk seperti ini, terus di sini ada maksimal volume, maka dia akan naik. Tapi jika pattern ini terbentuknya merah terus melewati merah lagi, maka dia akan
melanjutkan. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. 8. Oke, kita tunggu kena sliding atau tidak. 3, 2, 1. Oke, profit. Jadi seperti itu saat terbentuk volume maksimal di area ini dan harga turun, terus terbentuk pattern sini, ini akan melanjutkan. Apabila ia terbentuk volume ini, maka dia akan reversal atau pembalikan seperti itu. Oke, semoga paham singkat. Oke, lanjut ke kesimpulan pertama, yaitu setting PMAC di M5. Yang kedua, setting candle binomo di M1 dengan expire time 3-5 menit. Terus jika candle atau harga sedang turun, maka akan terbentuk C1 pattern seperti berikut. Coba perhatikan POC1 dan POC kedua. Jika terbentuk 2 POC merah, maka candle berikutnya akan turun. Dan jika di POC kedua ada perlawanan dan membentuk POC berwarna hijau atau buyer, maka harga akan menuju ke POC pertama kembali atau akan pembalikan.